Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812-8398-8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, seperti IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap Minggu pukul setengah 9 pagi, DOT Teens Kamis 15 Oktober pukul 4 sore, Ibadah Khusus Wanita The Significant Woman Kamis 22 Oktober 2020 jam 4 sore. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Pelayanan baptisan air bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Oktober pukul 1 siang di kolam renang Villa Dago, Pamulang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Andi di nomor 0813 1014 3244. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190 1439 61. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Kita percaya bahwa kita tetap ada dalam lindungan Tuhan, amin. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan kita. Saat ini saya mengajak kita semua dimanapun kita berada, baik kita secara pribadi maupun bersama dengan keluarga, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu Tuhan jadikan hari ini begitu indah, sehingga kami boleh ada untuk menyembah Tuhan, memuji Engkau ya Yesus. Dengan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan dan akal budi kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat Paniko dan keempat wakilnya, buat Pak Yongki dan kedua wakilnya, dan juga buat Parisa, gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pakai hamba-hambamu ini untuk menjadi berkat di generasi ini ya Tuhan. Dan juga akan mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang.
Terima kasih Tuhan, kami percaya ada breakthrough buat bangsa kami melalui hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan kemanapun mereka berjalan, kemanapun mereka melangkah. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan atas bangsa kami. Kami percaya setiap orang yang ada di bangsa ini diberkati Tuhan. Setiap kami yang menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan akan ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang tercurah buat bangsa kami. Ada kasih dan anugerah Tuhan yang tercurah buat bangsa ini. Karena Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu, kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat IRC dimanapun mereka berada. Maupun jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan mau jamah hati mereka. Tuhan mau berikan kekuatan buat mereka. Dan biarlah Bapa, pusat pujian dan penyembahan kami saat ini hanya Engkau Yesus Tuhan kami. Hanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Tidak ada yang lain Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menyembah Tuhan, memuji Dia, sama-sama kita katakan amin. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi sanjung tinggi namanya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung hanya Kau lebih dari yang lain. Tiada seperti-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi dengan segenap hatimu, sembah Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung.
Hati kami haus akan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai, begitu pula jiwa kami merindukan Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, to worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Sing to worship you I live. Come on. To worship you I live to worship you. Jesus, I worship you, Lord. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Lebih lagi sembah Tuhan. Come on, to worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Jesus, with all of my heart. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Jemaat Tuhan, saja nyanyikan pujian ini tempat di mana saudara berada, tetap sembah Tuhan. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Forever and ever we worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Come on, I worship you, Jesus. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih Tuhan tetap sama buat kami. Kasih yang tanpa syarat ada buat setiap kami di tempat ini. Ada buat setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang menikmati kasih Tuhan dan mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau memuji Dia, Raja di atas segala raja, yang kasih-Nya tidak pernah berakhir, selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan buat saudara dan saya. Come on. Amin.
Amin. Amin. Haleluya. Kita mau persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia
persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Tuhan kami yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ketika kami datang tempat ini Tuhan, ketika kami datang ke channel ini, kami tahu Tuhan mau lawat kami. Kami tahu perkataan Tuhan mau Tuhan sampaikan buat setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan berita kebenaran firman-Mu Tuhan buat setiap kami. Berita baik buat setiap kami yang mendengarkan. Biar firman ini jatuh di hati kami, tanah hati kami yang subur. Dan akan berbuah lebat manis untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami surat Kristus yang terbuka dimanapun kami berada. Dan kami yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, shalom shalom jemaat yang saya sangat kasihi dan Tuhan mengasihi Anda lebih daripada segalanya. Saya tampil berbeda hari ini. Saya tahu beberapa ibu akan shock karena saya menggunakan jas lengkap dan saya menggunakan dasi. Saya bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online. Terutama Anda yang mengikuti Premier. Keluarga besar, kita bisa saling menyapa. Keluarga besar, kita bisa saling chat. Dan teman-teman juga yang mengikuti lewat Facebook, yang mana jumlahnya sudah sedemikian besar, memberkati Indonesia, bahkan memberkati bangsa-bangsa. Dan biarlah ketika Anda like, share, komen, subscribe, ini menjadi bagian kekeluargaan kita dan kesatuan hati di mana kita memuji, menyembah Allah yang luar biasa di ibadah hari ini. Saya merasa hari ini sebuah kehormatan dari Tuhan. Ketika saya menerima wahyu, menerima penyingkapan mengenai hubungan, mengenai relationship, yaitu adalah toxic love. Satu kata yang mungkin asing bagi semua Anda, yaitu adalah cinta yang beracun. Tentunya ini adalah kata kiasan. Tentunya ini bukan kata harafiah. Tapi di hari terakhir ada sesuatu yang sedang in. Misalnya toxic relationship. Misalnya positive toxic. Misalnya toxic friendship. Ternyata pertemanan, persahabatan, percintaan di dalamnya bisa mengandung racun. Bisa mengandung sesuatu yang merusak batin, yang merusak psikologis. Dan itu terjadi di hari terakhir. Mungkin ya benar, itu akibat daripada pandemi. Mungkin ya benar, itu akibat dari kesusahan demi kesusahan. Mungkin ya itu benar dari yang namanya tragedi demi tragedi yang dialami manusia. Tetapi saya ingin membahas satu tema yang menurut saya harus kita ketahui. Yaitu adalah toxic love. Kembali saya katakan ini adalah kiasan, ini bukan harafiah. Dan kalau saya perhatikan dari literatur, toxic love adalah sebuah hubungan yang ditandai dengan perilaku beracun. Perilaku yang merusak. Perilaku yang sedemikian rupa itu bisa merusak fisik maupun emosional diri sendiri maupun pasangan. Jadi bukan hanya diri sendiri yang teracuni oleh karena sebuah hubungan ini, tapi juga pasangan pun bisa demikian. Beberapa hari yang lalu dalam sebuah pelayanan di gereja online kami, saya mewawancarai suami istri sebetulnya. Tetapi perkawinannya pada awalnya penuh dengan racun. Pada awalnya penuh dengan saling merusak. Dia berkata bahwa saya pacaran kira-kira 1 tahunan. Apa yang terjadi? Saudaraku, pernah di satu malam mereka bergulat.
mereka saling memukul, mereka saling menyiksa sampai di tengah jalan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang melihat mereka bergumul selama 6 jam di pinggir jalan. Sampai ketika mereka melihat dan menonton, mereka kasih minum. Itu yang namanya orang yang sedang berantem. Mereka kasih makanan orang yang sudah berantem. Bahkan ketika menjelang malam, pemilik toko di mana altarnya dibuat oleh mereka yang sedang berantem berkata, tolong dong pindah sebentar, berantemnya jangan di sini karena toko mau ditutup. Itu hubungan yang merusak. Itu hubungan yang menjadi racun dalam kehidupan. Dan saya ingin pelajari ini bersama dengan Anda. Tentunya kita tidak ingin toxic love terjadi dalam kehidupan kita. Baik kita berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan teman, berhubungan dengan siapapun. Tentunya kita menginginkan hubungan yang sehat, yang didominasi oleh kasih sayang, rasa saling menghormati, dan penerimaan. Maka toxic love justru sebaliknya, saling merusak, saling menghancurkan, saling menghina, saling menghakimi. Itu toxic love. Dan saya dapati hubungan yang sehat dalam Alkitab tertulis cukup banyak. Seperti Ishak dan Ribka. Itu hubungan mereka begitu indah, luar biasa. Saya bisa melihat dalam Kidung Agung. Alkitab dengan jelas berkata bahwa hubungan mereka begitu indah, menyenangkan, saling menghormati, saling menerima. Nah itulah hubungan yang sangat sehat dan ideal. Tapi kita akan kembali kepada tema kita hari ini, yaitu adalah toxic love. Yang mana kita akan pelajari dari satu perikop yang mana nama ini hanya muncul di perikop ini dan setelah itu tidak ada. Yaitu adalah Delila. Tentunya Delila akan berhubungan dengan Simson. Siapa Simson? Alkitab berkata di Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ketika itu oleh karena betapa jahatnya Israel selama 40 tahun diserahkan kepada Filistin. Nah ternyata ada seorang keturunan Dan, Manoah punya istri mandul. Tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, engkau akan melahirkan dan menjadi anak nazir Allah. Di mana kuasa Allah akan bekerja, kuasa Allah akan didemonstrasikan melalui anakmu dan bernama Simson. Tapi Simson dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14 sudah terdeteksi kelemahannya adalah seorang wanita. Dan di puncaknya yaitu adalah Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Di ayat yang pertama saja dikatakan bahwa ketika dia di Gaza, dia jatuh cinta dengan perempuan sundal. Ayat yang pertama berkata demikian. Tetapi di perikop berikutnya, dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-22, ada satu kata yang kita harus pelajari di ayat yang keempat. Ayatnya berkata, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya adalah Delila. Kalau perempuan yang di Gaza dikatakan sundal dengan jelas, tapi tafsiran saya, saudaraku, tidak jauh lebih baik yang namanya Delila. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya berkumpullah raja-raja dan mereka berkata, aku akan berikan 1000 yang namanya 100 uang perak kepadamu. Masing-masing raja berjanji, kalau engkau bisa mengetahui kelemahan daripada Simson. Tidak ada bedanya dengan perempuan yang di Gaza, karena ternyata Delila pun bisa dibeli. Tentunya ini hubungan bukan hubungan yang sehat. Jatuh cintanya Simson itu bukan hubungan yang ideal, bukan sesuatu yang sehat. Tentunya ini adalah toxic love. Nah kita akan pelajari, karena saya dapati di hari terakhir banyak orang yang jatuh cinta dengan pekerjaannya, jatuh cinta dengan pelayanannya, bahwa itu baik, benar. Jatuh cinta kepada temannya, kepada pergaulannya, kepada hobinya. Dan ternyata itu racun dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan kembali dalam konteks jatuh cintanya Simson. Kita akan lihat setelah jatuh cinta, Delila berkata, apa rahasia daripada kekuatanmu? 3 kali
Simpson mengatakan sesuatu yang salah, yang ternyata kekuatan daripada Simpson tetap ada. Kita akan pelajari dengan cermat, yaitu dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang di rumah, jemaat Tuhan yang dikasih yang di rumah, yuk sama-sama. Walaupun diperlihatkan di slide, saya ingin mencoba menolong Anda, tapi yuk kita lihat Alkitab kita dengan cermat dan kita yuk sama-sama baca dengan suara keras. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus berdesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali lagi datanglah kemari, sebab ia menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya, seperti yang dikatakan oleh Simpson sebelumnya. Apa yang terjadi? Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap. Ada ayat yang penting di ayat yang ke-20, perhatikan. Lalu berserulah perempuan itu orang Filistin, menyegap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi kekuatan bukan dari rambutnya, kekuatannya adalah dari penyertaan Tuhan. Tapi toxic love terjadi atas Simpson. Kekuatannya hilang, Tuhan meninggalkan dia. Apa yang terjadi ayat yang ke-21? Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Seseorang yang sangat gagah perkasa, yang mengalahkan dengan kekuatan besar daripada sorga. Kedua matanya dicungkil. Masuk penjara, pekerjaannya hanya menggiling. Ayat 22, tapi rambutnya boleh tumbuh pula sesudah dicukur. Kembali tidak, karena kekuatannya bukan dari rambut, kekuatannya dari penyertaan Tuhan. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca, ada 4 prinsip yang akan kita lihat mengenai toxic love. Pertimbangkan matang dilakukan di awal hubungan, bukan ketika akan peningkatan hubungan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika seseorang yang jatuh cinta, hatinya akan terbuka lebar. Selebar-lebarnya akan terbuka. Anda harus perhatikan ini. Kenapa? Pertimbangan matang itu bukan ketika akan meningkat ke jenjang tunangan misalnya. Akan meningkat ke jenjang perkawinan misalnya. Saudaraku, pertimbangan matang justru harus di awal hubungan. Ini penting. Harus dipertimbangkan dengan masak. Harus dipertimbangkan dari segala macam sisi. Yang terutama tentunya dari sisi iman. Ini penting. Karena banyak orang yang ketika akan meningkat ke tunangan, meningkat ke pernikahan, baru tanya, baru mempertimbangkan. Padahal dia tidak seiman. Padahal dia tidak sepadan. Padahal dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Hati-hati dalam percintaan kita. Karena di awal itu justru seharusnya Anda memperhatikan, dan para orang tua, ini pesan kuat, para orang tua ketika mendapati anaknya sedang berhubungan dengan seseorang, justru di awal sebelum terlanjur,
kita harus mengambil keputusan matang. Jangan setelah berjalan tenanaon, engkege putus, tenanaon, da moal nanaon da budakna siga nama bager. Kayaknya baik anaknya, enggak apa-apa. Pertimbangan matang justru harus di awal. Dari apa yang terjadi dengan Delila, saya pelajari dan saya dapati. Dalam masa pacaran, 80% kita harus pakai pikiran. 80% kita pakai nalar, pakai otak, pakai logika. Baru 20% pakai hati. Jangan dibalik. Justru ketika masa pacaran, nalar harus jalan. Ketika masa pacaran, justru yang namanya otak, logika harus jalan. Jangan hati. Kalau hati yang terlebih dahulu, maka akan terjadi seperti Simpson adanya. Karena dia jatuh cinta, dia ada di pelukan seseorang yang menurut dia Delila yang paling cantik di muka bumi. Dan apa yang terjadi? Udah gak pakai otak, udah gak pakai pikiran. Tapi hanya pakai hati. Saya jatuh cinta sih, dia orangnya baik kok. Dan apa yang terjadi? Bisa berujung fatal. Karena cinta pun mengandung racun. Tetapi ketika Anda menikah, justru harus terbalik. Justru ketika emak menikah 80%, Anda harus menggunakan hati. Bekilintuh oge teu naon. Dan geus jadi pamajikan, pakai hati, bukan pakai otak. Kalau pakai otak, loh istri tetangga kok lebih cantik. Loh kalau pakai otak, sekretaris saya kok lebih menarik. Itu pakai otak. Tapi kalau Anda mengasihi pasangan Anda dengan hati, maka Anda bisa menerima segala keberadaan. Kenapa? Karena kita pakai hati kita yang sudah dicurahkan. Karena itu adalah pasangan kita. Itu adalah istri kita, itu adalah ayah kita, itulah anak kita. Dan itu akan menjadi perkawinan yang menyenangkan. Saling terbuka, saling menerima. Kenapa dua hal tadi perlu saya highlight? Karena semua pengaruh akan terbuka lebar masuk pada saat jatuh cinta. Semua pengaruh itu akan masuk ketika seseorang berpacaran dengan yang berbeda agama. Udah tinggalkan Yesus mah, jeung saya we. Tinggalin orang tuamu. Ayo kita kawin lari. Karena jatuh cinta. Apa yang terjadi? Terbuka lebar. Pengaruh racun, pengaruh dunia, pengaruh daging. Kan saya sudah cinta sama kamu. Berikanlah segalanya. Udah gak pakai otak. Udah gak pakai nalar. Udah gak pakai logika. Dan apa yang terjadi? Itu akan menjadi hubungan yang ujungnya adalah kehancuran. Tinggalin aja Yesusnya. Gak apa-apa sama orang tuamu. Udahlah sama saya saja. Yang saya ingin katakan kepada para orang tua. Ketika anak-anakmu sedang jatuh cinta. Pastikan bahwa anak-anak Anda tetap jatuh cinta dengan Anda orang tua. Kenapa? Kalau anakmu yang sedang jatuh cinta, tapi Anda sedemikian rupa perlakukan anak Anda kasar, perlakukan anak Anda salah, akhirnya apa yang Anda katakan sebagai orang tua kepada anak akan tertutup. Tapi anak Anda yang sedang jatuh cinta, pengaruh yang salah, pengaruh yang buruk, pengaruh yang menghancurkan akan masuk. Dan itulah yang terjadi dengan Simpson ketika itu. Kenapa? Karena sedang jatuh cinta. Alkitab berkata demikian. Nah, saudaraku, ini sangat penting menurut saya. Pelajaran hari ini sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena dengan siapa kita jatuh cinta, pengaruh itu akan masuk. Sebelumnya pelayanan, tiba-tiba bekerja dan jatuh cinta dengan pekerjaannya. Dan apa yang terjadi? Semua dari pengaruh-pengaruh yang ada di pekerjaan masuk, pelayanan bisa ditinggalkan. Dan saya terbukti itu sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Dengan mudahnya menyimpang, dengan mudahnya terpengaruh. Kenapa? Karena faktor jatuh cinta. Yang semula dulu anak-anak begitu dekat dengan orang tua. Yang semula ketika itu anak-anak begitu intim dengan orang tua. Karena kehadiran pacar, kehadiran seseorang bisa berubah sedemikian rupa, terpengaruh sedemikian rupa.
Yang mungkin saja itu bukan pacar. Yang mungkin saja itu bukan pacar. Mungkin sahabat. Enggak apa-apa kok. Itu makan teman-teman, sama-sama teman-teman di kampus. Sama-sama teman-teman kuliah. Sama-sama teman di kantor. Tapi kalau anakmu atau seseorang bisa jatuh cinta. Itu yang namanya pengaruh benar. Dan pengaruh salah ketika jatuh cinta. Sulit untuk dibedakan. Rasanya semuanya benar. Rasanya semuanya indah. Rasanya semuanya menyenangkan. Padahal ternyata itu bisa menjadi toksik dalam kehidupan kita. Yang bisa menghancurkan diri kita. Hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan pelayanan. Hubungan dengan gereja. Bahkan hubungan dengan Tuhan. Hati-hati dengan cinta yang beracun. Tentunya saya tidak akan membahas pada closing ibadah ini. Yaitu adalah toxic love. Dari sisi racun. Tapi betapa hebatnya. Ketika hati Anda terbuka untuk Yesus. Anda jatuh cinta dengan Yesus. Apa yang terjadi? Kita lihat Wahyu pasal yang ketiga. Yesus berkata kepada jemaat Laodikia. 7 gereja ini adalah menggambarkan gereja segala zaman. Segala generasi. Termasuk generasi hari ini. Perhatikan ayatnya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu hati karena jatuh cinta. Apa yang terjadi? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Makanan Yesus itu apa? Perhatikan, inilah makanan Yesus. Yaitu Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, spiritual checkpoint harus kita lakukan setiap hari. Apakah kita masih jatuh cinta dengan Yesus? Apakah Dia masih yang terutama dalam kehidupan kita? Apakah dia yang menjadi intensitas, prioritas, kualitas? Itulah kasih yang semula. Karena kalau itu yang terjadi, amanlah hidupmu. Karena yang akan masuk adalah firman. Yang masuk adalah janji Tuhan. Yang masuk adalah yang ilahi. Yang masuk adalah yang sorgawi. Tapi ketika Anda pastikan, rasanya ketika Anda spiritual checkpoint, setiap hari kok ada yang kurang. Kasih semulaku kok hilang. Anda harus cepat kembali jatuh cinta dengan Yesus. Dan saya juga pesan bagi orang tua. Bagi orang tua. Anak-anak milenials, perhatikan spiritual checkpoint. Untuk anak-anak Anda setiap hari. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh dunia begitu luar biasanya merusak. Pastikan jatuh cinta setiap hari dengan Yesus. Maka kuasa firman akan masuk dan berkuasa dalam kehidupan kita. Karena hidup kita sesungguhnya adalah kumpulan dari kehendak Tuhan yang kita lakukan. Katakan amin. Ketika kita jatuh cinta kepada Dia, semua bisa masuk, kita terima. Enggak akan Alkitab itu enggak akan kita bantah. Enggak akan kita akan tolak. Tidak akan kita ada kritisi sama sekali. Tapi ketika kita jatuh cinta kepadanya, maka Dia akan makan bersama dengan kita. Dan makanan Yesus adalah melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa, dan menyempurnakannya. Tadi di awal saya berbicara mengenai ada satu pasangan yang ketika di masa pacaran mereka bisa berantem 6 jam saling bergulat di pinggir jalan. Dan saya ingin saksikan lebih lengkap. Yang mana akhirnya mereka itu akhirnya menikah dengan cara kawin lari. Dengan cara yang mengenaskan, dengan cara yang menyedihkan menurut saya. Sebagai anak muda orang percaya yang semula melayani keluarga daripada si istri, itu pelayanan luar biasa di gereja. Tapi ya memang sang suami ke gereja aja tidak pernah. Apalagi pelayanan. Hanya sesekali ke gereja dalam hidupnya di masa itu. Yang akhirnya oleh karena hati yang terbuka mereka kawin lari. Meninggalkan orang tua, meninggalkan segala keberadaan, menikah di satu kota lain. Dan apa yang terjadi ketika mereka kembali ke Jakarta.
Itu yang namanya perkawinannya pun tetap toxic love. Mereka saling pukul, mereka saling aniaya, mereka saling menghina, mereka saling menghakimi. Perkawinannya selama 5 tahun, itulah keadaannya. Bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang sehat, bukan sesuatu yang ideal. Tapi apa yang terjadi kira-kira tahun lalu, 2 tahun yang lalu rasanya. Saudaraku, sang ibu daripada si istri ini meninggal. Dan ketika si ibu meninggal, apa yang terjadi? Tiba-tiba sang suami yang tidak terlalu kenal Tuhan, gak kenal pelayanan, gak kenal gereja, tiba-tiba berkata bahwa engkau dan istrimu harus kembali ke gereja. Yang kebetulan adalah gereja ini yang mana saya gembalakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata pada sebuah titik mereka datang sama saya. Bahwa Pak, saya mau pulang. Pak, saya mau kembali. Dan suami istri ini ketika dia membuka dirinya, jatuh cinta lagi kepada Yesus. Menjadi 2 pribadi yang berbeda. Sesuatu yang menghakimi, sesuatu yang merusak digantikan dengan kesenangan, digantikan dengan penerimaan, digantikan dengan sukacita. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia berkata, Pak Riza, saya ini betul-betul tidak pernah berdoa. Tapi di acara pelayanan gereja online, sang suami berkata, izinkan saya berdoa. Dan dia berdoa dengan bagusnya. Kalau kita membuka hati dengan Yesus, apa yang ada pada Yesus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Luar biasa hari ini. Saya berharap pandemi boleh terjadi. Segala sesuatu boleh berubah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah boleh berubah. Yaitu tetap jatuh cinta dengan Yesus. Karena itulah segalanya. Karena kalau kita jatuh cinta dengan yang lain, maka pengaruh yang buruk, yang salah bisa masuk. Dan kita sulit untuk membedakan. Tapi kalau kita pastikan kita jatuh cinta dengan Yesus, apapun yang terjadi, kita akan selamat ada di tangannya. Dan biarlah pesan ini jadi berkat untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Izinkan saya berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang kau beri. Untuk ibadah yang luar biasa. Kami belajar sesuatu yang baru hari ini. Mengenai cinta yang beracun. Dan biarlah itu tidak terjadi atas kami. Dan kami dengan spiritual checkpoint. Setiap hari kami cek. Dengan siapa kami jatuh cinta. Kepada siapa hati kami terpaut. Tapi biarlah kami pastikan hati kami jatuh cinta hanya kepada Yesus. Dan segala anugerahnya akan masuk. Janji Tuhan akan masuk. Kuasa Allah akan masuk. Mukjizat akan masuk. Dan kami akan alami mukjizat setiap hari dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas semua jemaat-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan dari hakim-hakim, khususnya kita berbicara soal Simson dan Delila. Ketika Simson membuka hati, maka dia mengambil keputusan yang salah untuk mencintai seseorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika hatinya terbuka, maka pengaruh buruk itu masuk. Maka toxic love itu menguasai kehidupan Simson. Akhirnya Simson kehilangan perkara-perkara hebat dalam kehidupannya. Hanya karena satu kata, yaitu adalah jatuh cinta. Kita tidak bisa menghindari jatuh cinta dengan siapa. Tapi saya begitu yakin ketika kita memastikan cinta utama kita adalah Yesus. Yesus yang akan memimpin, Yesus akan menuntun, Yesus yang akan mengarahkan dengan siapa kita jatuh cinta. Karena kalau datangnya daripada Tuhan, jatuh cintanya akan ideal, akan sehat, akan indah. Saling menerima, saling mengasihi, ada kesabaran, ada saling pengampunan, ada saling menghormati. Dan itulah yang datang daripada Yesus sendiri. Dan yuk sama-sama kita akan sembah Tuhan. Semua yang di rumah pada kesempatan ini, pada kesempatan indah ini, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Mungkin ada satu dan lain hal terjadi buruk selama di rumah saja.
selama keuangan tidak seperti yang diinginkan, selama pekerjaan tidak seperti yang diinginkan, sehingga hubungan satu dengan yang lain menjadi terganggu oleh karena perkara-perkara yang di luar. Saya untuk episode Toxic Love ini, isi saya dari awal penyembahan bersama dengan Anda. Dan saat ini pun saya akan bergandengan tangan dengan isi saya. Dan biarlah begitu pun juga dengan Anda yang di rumah masing-masing. Bergandengan tangan dengan siapapun yang ada di rumah. Orang tuamu kah, kakakmu kah, ayahmu kah, ibumu kah, bahkan istri atau suamimu kah. Pegang tangannya agar semua yang toksik, semua yang racun, semua yang menghina, semua yang menyakiti, yang hanya ingin membalas saja, tidak ada pengampunan, itu Tuhan angkat sendiri. Kenapa? Karena kita kembalikan hati kita kepada Yesus. Sama-sama nyanyikan. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta
istri saya Elsa, yang mana ketika kami pacaran 2 tahun, sesungguhnya yang terjadi adalah toxic love. Kami saling melukai, walaupun ada kalanya indah tentunya. Kami saling menghina, walaupun tentunya ada banyak hal yang indah yang kami juga tidak dapat kami lupakan. Tapi 2 tahun berlangsung seperti demikian. Kami hidup masih dalam dosa ketika itu. Dan itulah toxic love. Dan kami bersyukur ketika memasuki perkawinan, Yesus ada dalam perkawinan kami. Walaupun tahun-tahun awal toxic love juga terjadi dalam perkawinan kami. Rasanya tidak ada yang baik, tidak ada yang indah. Karena semua sedemikian rupa adaptasi berlangsung. Dan saya juga masih narkotik, saya juga masih narkoba, saya juga masih dalam kehidupan yang lama. Sedemikian rupa dibawa masuk dalam perkawinan. Tapi kami mengucap syukur kalau di hari terakhir perkawinan kami semakin hari semakin membaik. Bukan kuat dan bukan gagah kami. Karena firman Tuhan berkata, 2 lembar tali mudah diputuskan. Tapi bila 3 lembar, itu tidak akan pernah mudah diputuskan, tidak mudah dipatahkan, tidak mudah dikalahkan. Yang mana kita semua tahu setan menginginkan perkawinan Kristen hancur. Tapi oleh karena anugerah, kami masing-masing membuka hati. Bukan antara saja saya dengan istri dengan saya, tapi lebih daripada segalanya, membuka hati untuk Yesus. Sehingga kasih itu yang adalah sabar, yang saling mengampuni, saling mengasihi, saling menerima, saling menyenangkan, itu terjadi dalam perkawinan. Dan yuk sama-sama sekali lagi kita nyanyikan. Kita angkat tangan kanan tinggi-tinggi di rumah masing-masing. Dan saya begitu yakin ada cintanya Tuhan yang Tuhan anugerahkan hari ini atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Betapa aku mengasihimu.
bersyukur pagi hari ini, kami bersyukur siang hari ini, kami bersyukur sore malam hari ini. Kapanpun jam di mana jemaatmu mengikuti ibadah ini, kami tahu Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, jarak, kebendaan. Maka kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami kembalikan kepada kasih yang semula. Dan olehnya biarlah kami ekspresikan cinta kami kepadamu, yaitu dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan orang-orang yang kami temui setiap harinya di rumah. Dan Tuhan perbaharui kasih kami, rumah kami, masing-masing oleh karena cintamu yang begitu hebat. Kami bersyukur. Dan salah satu bukti kami mengasihi Tuhan, kami juga akan memberi persembahan yang terbaik sebagai tanda cinta kami kepadamu, karena Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami habis-habisan. Ini sebagai bukti cinta kami, persepuluhan kami, persembahan kami, diakonia kami. Bahkan kami akan berkesempatan juga untuk menabur untuk ibadah Natal di gereja ini. Kami percaya Tuhan, taburan kami sebagai tanda cinta menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk menabur, sama-sama yang siap kita katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan. Tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk.
terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah di akhir ibadah kita. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Puji nama Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. sekali lagi Engkau Allah. Engkau Allah dan Rajaku, Kekasih kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita, terima berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lama. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Puji nama Tuhan.